Hai guys, welcome to Fashion Show. Hari ini saya ingin sharing tentang cerita saya yang diundang di acaranya Louis Vuitton atau LV 2 hari yang lalu, di mana saya bukanlah membernya LV, tapi saya adalah seorang nasabah dari sebuah bank. Dan yang ingin saya bahas bagaimana LV menggunakan strategi ini di dalam bisnis fashionnya untuk meningkatkan penjualannya dia dalam waktu yang singkat. Seperti ini guys. Jadi, sekitar 2 hari yang lalu, saya itu mendapatkan undangan dari sebuah bank di mana saya adalah nasabahnya. Dan saya sebagai nasabah bank tentu mendapatkan undangan itu senang sekali karena saya bisa mengajak 2 orang, ya saya dan istri saya, ya pokoknya satu undangan 2 orang untuk pergi menghadiri acara eventnya LV di mana LV mengeluarkan koleksi-koleksi terbarunya untuk diperkenalkan ke kita. Tentu dengan pemikiran bahwa terjadi banyak penjualan di hari tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan undangan tersebut tidaklah berupa seperti kita gala dinner atau rangkaian acara yang panjang dari siang sampai malam. Tidak seperti itu. Melainkan undangan tersebut berupa kita datang selama 2 jam diberikan waktu, tentu ada minuman yang dihidangkan, ada koktail, ada mocktail, dan juga tentu ada makanan, tapi bukan makanan besar. Yang dihidangkan adalah makanan-makanan kanape yang kecil-kecil, dessert kecil, dan yang menariknya adalah LV menggandeng chef yang lagi hits di Bali, yang ada di Seminyak, untuk serve the kanape itu. Dan itu memberikan daya tarik untuk nasabah-nasabah yang mungkin seperti saya yang tidak terlalu tertarik dengan tas, tapi tentu yang cewek-cewek sangat tertarik ya. Kalau saya tidak terlalu tertarik dengan tas, ya saya is okay gitu. Yang penting saya bisa enjoy di sana, saya bisa melihat juga koleksi-koleksi terbarunya biar dapat inspirasi juga, dan juga saya bisa menikmati makanan yang enak tersebut dan juga minuman-minuman yang ada di sana. Kalau kita lihat di dalam undangan, kenapa sih LV tidak melakukan undangan yang dengan penuh dengan rangkaian acara atau gala dinner segala macam, tapi malah dibagi menjadi 3 session. Let's say dalam satu hari dia total eventnya dia adalah hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di hari Jumat dia bagi 3 lagi. Jadi jam 10 sampai jam 12, nanti jam 2 sampai jam 4, kemudian ada jam 4 sampai jam 6 atau sampai dengan jam 7. Ya, dia memberikan waktu 2-3 jam ke undangan-undangannya di slot-slotnya tersebut. Nah, kenapa dia melakukan seperti itu? Yang pertama adalah karena LV itu maunya to the point. Jadi nggak usahlah banyak macam-macam. Mereka pinginnya memang tampilin barangnya dan udah langsung to the point. You like it, you buy it gitu. Ya langsung terjadi penjualan saat itu juga. Di samping itu memang sih tempatnya kan kecil, jadi parkir pun terbatas. Jadi otomatis tentu undangan itu harus dipecah-pecah ya, dipisah-pisah supaya yang datang adalah grup community-nya yang kecil-kecil aja gitu. Sehingga, dan ini masuk lagi ke poin berikutnya adalah di mana sehingga LV itu tidak perlu meng-hire banyak orang. Mereka cukup meng-hire beberapa orang dan mereka bisa serve secara optimal. Kenapa? Karena yang datang itu kan nggak terlalu banyak orangnya. Jadi masing-masing SPG dengan fokus bisa melayani masing-masing customer sampai dengan closing. Tentu dengan sedikitnya quantity, quality-nya jadi naik. Karena dia fokus banget sampai closing. Tentu kita bisa lihat kualitas SPG-nya yang semuanya hampir bisa bahasa Inggris, sangat ramah, bahkan manajernya sendiri pun datang untuk berbicara sama kita, welcome kita, sangat hangat sekali. Kita tahu sendiri persepsi brand LV adalah luxury brand di mana servisnya harus top, tentu juga kualitas dari produknya juga kita nggak usah tanya lagi ya, udah pasti bagus punya. Kita juga bisa melihat bagaimana cara LV bisa mendatangkan target market yang tepat untuk mereka. Kita semua tahu kalau beli barang LV itu tidaklah murah. Bisa 20-30 juta ya paling murah, ada yang bisa sampai puluhan juta sampai 70 sampai 100 bahkan ya, saya juga nggak terlalu tahu, tapi kalian bisa riset sendiri, harusnya sekitar itu. Bagaimana
dia bisa mendapatkan target yang tepat. Tentunya target yang tepat adalah target di mana orang setidaknya mempunyai uang segini deh di tabungannya. Nah, apa yang dilakukan LV dengan shortcut? Tentunya dia bekerja sama dengan bank-bank yang mempunyai list nasabah prioritas, di mana kita tahu bahwa nasabah prioritas itu minimal harus punya sekian ya, masing-masing bank itu beda-beda. Intinya bagi LV melihatnya adalah that's their target market, karena at least mereka punya uang untuk membeli salah satu produk LV. Nah, tentunya dari pihak bank pun juga melihat-lihat nasabah mana yang kira-kira tertarik untuk datang dan tertarik untuk beli. Di sana LV dengan mudahnya mendapatkan target marketnya dengan waktu yang singkat. Ya, tentu dari pihak bank pun nggak mungkin dong masa memberikan cuma-cuma aja gitu database dari nasabahnya. Tentu dari pihak bank juga ingin melakukan kerjasama yang win-win. Nah, apa yang dilakukan juga dari pihak bank? Jadi bagi nasabah-nasabah mereka di sana yang tertarik untuk membeli produk LV, mereka diberikan kemudahan dengan menggunakan kartu kredit bank tersebut untuk membayarnya. Ya, jadi diberikanlah payment cicilan selama 24 bulan tanpa bunga, 0%. Tentu itu sebuah hal yang menarik bagi para nasabah yang tidak ingin membayar langsung sekaligus karena merasa wah kelihatannya uangnya gede ya. Tapi begitu dibagi 24 bulan, nominalnya menjadi jauh lebih kecil dan jadinya tidak terasa. Dan kemudahan-kemudahan inilah yang membuat nasabah-nasabah dan tamu-tamu di sana itu kemungkinan belinya bertambah. Nah, di sini kita bisa belajar dari LV. Selain itu, apakah dia hanya menggantungkan event tersebut kepada nasabah bank yang prioritas itu saja? Tidak, dia pun mempunyai database dari customer-nya. Ya, saya tahu ini karena sepupu saya itu adalah member dari LV, jadi di mana dia diundang directly. Pada saat kita masuk ke database LV, artinya kita belanja di tokonya LV, entah dimanapun, itu kita masuk ke database-nya. Tentu di-record lah, kalian asalnya dari mana, dari kota mana. Dan begitu ada event yang dilakukan di Bali atau nanti di kota-kota lain, mereka tinggal mensortir orang yang tinggal di daerah Bali. Dan kemudian tentunya potensi orang tersebut untuk membeli lagi akan sangat besar karena mereka pernah beli sebelumnya, mereka mengundang secara direct. Nah, sehingga ada dua target market yang secara cepat bisa dikumpulkan LV. Ya, satu kerjasama dengan bank yang tentu nasabah prioritasnya. Dua, dia mempunyai database yang dia sort berdasarkan daerah, dan kemudian dia mengontak orang tersebut untuk datang. Ketiga, ada faktor yang ketiga lagi. Tentu LV ingin event ini menjadi hits. Dan yang dia lakukan adalah dia pun juga mengundang selebgram. Tidak mesti selebgram ini adalah nasabah prioritas di bank tersebut. Tidak mesti selebgram ini adalah masuk di dalam daftar database-nya LV. Tapi yang LV mau adalah selebgram ini diundang sehingga dia merasa spesial kan diundang di LV, dan tentunya mereka akan foto di sana dan juga akan video story di sana, sehingga itulah yang membuat LV menjadi viral dan juga mendapatkan exposure yang besar. Dan secara marketing wise, there's also a strategy. There's a good strategy. Jadi kita bisa belajar bagaimana strategi yang LV lakukan. Tentu tidak semua brand bisa melakukan ini. Tentu LV kenapa bisa dia melakukan ini? Karena satu, dia punya reputasi brand yang luar biasa, yang sudah berpuluh-puluh tahun dibentuknya, sehingga dia berada di posisi top of mind dari orang-orang, di mana soal luxury brand LV is there gitu di sana. Dan yang kedua adalah bagaimana LV bisa memainkan emosional orang, di mana pada saat orang tersebut diundang, mereka merasa spesial, merasa happy diundang, dan siap untuk ke sana. Tentu doesn't matter untuk foto-foto di sana dan share dan tag ke teman-teman ya, karena justru itu menaikkan status mereka, seolah-olah menaikkan status mereka.
ya, menjadi oh dia community-nya kayak yang high end begini. There's also a strategy ya, karena orang itu biasanya salah satu strategi dari marketing adalah bagaimana meningkatkan status sehingga orang itu merasa spesial dan akhirnya mereka bisa membeli ya, barang tersebut, dan juga nggak perhitungan kalau mereka foto-foto, mereka tag, mereka viralin, mereka posting, itu nggak perhitungan karena mereka sudah mendapatkan feeling spesial tersebut. Seperti contohnya Ferrari, kita semua tahu kalau kita bicara tentang fungsi, maka mobil lain juga sudah cukup kok bisa membawa kita ke satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kenapa orang membeli Ferrari? Karena ada feeling spesialnya di sana. Saat orang beli Ferrari, mereka feel special, mereka statusnya merasa terangkat. Ya, sama seperti itulah konsep marketingnya. Jadi that's what LV do. Nah, semoga ini bisa memberikan kita insight sedikit tentang bisnis strategi yang dimana luxury brand lakukan, yang terutama yang LV, yang dimana saya sendiri mengalaminya ya, dan semoga ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, nyalakan loncengnya supaya saya bisa semangat terus membagikan insight-insight tentang bisnis fashion, dan saya juga sharing pengalaman-pengalaman saya dan cerita-cerita saya, baik itu baik maupun saya gagal, saya akan ceritakan karena ini saya mau menjadikan legacy buat saya. Oke, be grateful and take action. Bye-bye.